Santapan Harian Rabu 30 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, bantulah kami membuka diri, hati, dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dan baca mampu kami hayati dan imani, serta mampu menghasilkan buah perbuatan bagi kami dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 3 ayat 1-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sahabat Santapan Harian, apakah mungkin seorang rohaniwan atau orang yang akrab dengan pengajaran dan nilai-nilai agama dapat jatuh ke dalam dosa? Tentu saja mungkin, karena mereka juga manusia. Siapapun orang itu dan apapun status atau profesi yang dimilikinya tetap rentan terhadap dosa dan kecenderungannya untuk melakukannya. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana seorang rohaniwan Kristen menghayati makna baptisan yang diterima dan juga dilakukannya? Yohanes Pembaptis tidak hanya membaptis, tetapi ia juga menghidupinya. Ada 5 cara yang dilakukannya dalam menghidupi baptisannya. Pertama, ia hidup sederhana. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Pakaian yang dikenakannya juga sederhana, layaknya seorang pengembara. Makanannya pun tidak lazim, hanya belalang dan madu hutan. Dari padang gurun ia menyerukan seruan pertobatan. Kedua, ia selalu rendah hati. Ia selalu merasa belum berbuat apa-apa,
Bahkan ia tidak segan memuliakan Dia yang akan datang, yakni Yesus Kristus. Ia juga mengakui bahwa Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api jauh lebih besar daripada dirinya. Ketiga, Yohanes hidup dengan penuh integritas. Perkataan dan perbuatannya selalu selaras. Ia menyuarakan agar pertobatan menghasilkan buah. Keempat, ia tegas. Yohanes tidak berkompromi dengan sikap pura-pura dan kemunafikan yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Jika mengeraskan hati, ia menyerukan agar tidak usah menerima baptisan. Kelima, ia tidak membeda-bedakan orang. Baginya setiap orang sama. Jika tidak bertobat, siapapun akan menerima konsekuensi yang sama, yaitu kebinasaan. Kita perlu mencontoh cara Yohanes menghayati dan menghidupi baptisan. Selalu ada kemungkinan bagi kita untuk jatuh. Sebab itu, mari kita mengintrospeksi diri dan menerapkan 5 cara hidup Yohanes Pembaptis. Semoga pertobatan yang digerakkan Roh Kudus senantiasa menggerakkan hidup kita. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk menghidupkan baptisan-Mu yang kami terima dengan sikap rendah hati, peduli, dan senantiasa taat kepada kehendak-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus kami memohon. Amin.